hal kecil loh, kejujuran. Ya, seperti ada 10 nilai-nilai sabta pesona. Nah itu sebenarnya kalau itu dijalankan, itu jadi pariwisata kita maju kok. Mungkin boleh disebutin nih Kak Anderson, biar kita kan juga tahu apa nih yang menjadi 10 sabta pesona dari kepariwisataan ya. Nah, jadi mungkin salah satunya ya, kalau 10-10-nya mungkin terlalu, mungkin beberapa aja, mungkin keramahan, kemudian kejujuran, kemudian integritas gitu ya, kemudian kebersihan ya, kemudian apalagi tuh, kemudian tanggung jawab ya, itu seputar ada keindahan ya, itu masih dalam ruang lingkup pariwisata ya, artinya seperti misalnya kebersihan saja gitu ya. Nah, kalau kita datang ke satu objek wisata, kita tahu tempat ini bersih apa enggak, dari mana? Toilet. Iya, betul. Benar ya? Berarti pada intinya pembangunan toilet itu penting, kebersihan toilet itu penting, gitu kan? Nah, terkait soal toilet ini, kita juga harus mengingat bahwa di dalam sebuah destinasi objek wisata gitu ya, objek wisata itu ada prinsip yang namanya CHSE. CHSE apa lagi? CHSE itu istilah sebenarnya ya, yang sekarang itu jadi CHSE environment ya. Dulu tuh namanya CHS. CHS itu terdiri dari cleanliness, H-nya healthy, S-nya safety, E-nya environment gitu. Nah, cleanliness ini adalah kebersihan, healthy kesehatan, sudah, safety keamanan, environment lingkungan gitu. Nah, kenapa ini penting? Gini ya, setelah saya pikir-pikir kali ini kenapa penting gitu ya, yang 4 ini. Nah gini, kebersihan, kalau kita nggak bersih, kita juga nggak mau datang ke tempat itu. Iya, betul banget. Betul ya. Iya. Healthy, kalau ini nggak bersih, udah pasti orang datang ke sana jijik dan sumber penyakit. Iya. Orang nggak akan mau datang. Healthy, sehat. Kemudian ketiga, ketika dibangun misalnya objek wisata, oh ayo kita daki gunung, tapi perlengkapannya nggak siap. Safety. Ya, environment, terkait environment ini kenapa dimasukkan begini? Setiap kita misalnya datang ke objek wisata, kita ini masyarakat Indonesia ini punya kebiasaan yang susah untuk diubah. Buang sampah sembarangan. Nah, iya, betul banget. Ya, betul. Jadi ketika kita buang sampah, misalnya botol aqua yang kita buang, itu kan susah terurai. Iya. Ketika susah terurai, tanahnya jadi gak subur. Nah, ketika gak subur yang terjadi apa? Tanah gersang, rusak kan, lingkungan rusak. Nah, jadi sebenarnya penerapan CHSE ini penting, terkait juga dengan apa? Dengan COVID-19. Ya, betul banget. COVID-19, contohnya misalnya yang sudah sekarang sedang digalakkan sekarang oleh pemerintah ya, dan pemangku kepentingan gitu. Orang datang wajib pakai masker. Orang datang wajib bawa hand sanitizer. Gitu ya, teman-teman, ini saya pakai masker nih, mumpung komprot, jadi tetap bawa masker. Kita dulu ya. Udah negatif COVID ya, negatif COVID, makanya kita bisa melakukan dialog seperti ini. Iya, jadi tetap pakai masker, kemudian hand sanitizer, pengukur suhu tubuh, bahkan menjaga jarak. Nah, aplikatif dari CHSE ini sedang dikerjakan di Borobudur. Di Borobudur. Nah, jadi kalau Borobudur ini salah satu penyebabnya adalah karena Borobudur tanahnya sudah menurun. Jadi sudah turun karena hujan, itu satu. Kemudian kedua, karena kebanyakan pengunjung selama ini. Pengunjung didatangkan terus. Akhirnya apa? Mau pengunjung yang membludak, candinya nggak nampung. Candi itu sudah 1.200 tahun. Gitu. Nah, sekarang ya akhirnya turun apa? Ganjar yang turun sebagai tim project, Pak Ganjar Pranowo, ya, turun sebagai kepala tim project itu. Sudah. Nah, yang terjadi apa? Gara-gara itu sudah turun, untuk menjaga kesehatan yang terjadi apa? Main sistem digital. Untuk menjaga kesehatan juga. Tapi ini akan lebih baik, akan menjadi baik ya. Akan menjadi baik. Kenapa? Kalau kita misalnya terkait dengan digitalisasi misalnya, kita terapkan di objek-objek wisata, itu bagus. Kenapa? Contoh, orang tua sudah 65 tahun, sakit-sakitan, nggak bisa kemana-mana, gitu kan? Tapi dia kepengen sehat, dia pengen lihat yang indah, main digital, dia bisa lihat. Orang tua kita yang udah sakit pun dia punya semangat, wah indah ya Indonesia gitu, dia punya semangat gitu ya. Jadi itu perlu teknologi itu, gitu. Nah, jadi CHSE didukung dengan teknologi, maka nanti ini akan bisa mendorong pariwisata itu
berkelanjutan hingga anak cucu kita. Gitu. Ya, super banget jawabannya ya. Aku dengar istilah-istilah yang baru jadi makin pintar. Oke, ini Kak Anderson ya, aku juga mau tanya nih, kenapa sih, apa yang mengakibatkan sebuah daerah kepariwisataan itu nggak maju-maju? Apa sih yang menjadi akar permasalahannya gitu? Nah, kalau satu daerah itu kenapa tidak bisa maju? Paling pertama itu adalah lemahnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Ya. Beberapa kali saya dapati pihak pemerintah ini selalu menganggap masyarakat aja nggak mau dibangun, gitu. Namun sebenarnya begini, ya kalau misalnya masyarakat nggak mau dibangun, mungkin perlu sosialisasi lagi, gitu kan? Mungkin pihak pemerintah pun harus sadar bahwa bagaimana cara sosialisasi yang baik. Yang selama ini terjadi apa? Pemerintah buang anggaran, bikin proyek, letakkan di masyarakat nolak, katanya masyarakat nggak mau dibina. Lah kan kenapa nggak ngomong dulu? Justru harusnya di sini, ya, karena kurangnya komunikasi ini, harusnya komunikasi yang baik ini dibangun. Bagaimana caranya? Duduk bersama, sebelum merancang tanya dulu masyarakat maunya apa, gitu. Jangan rancang kebijakan karena kita merasa lebih pintar daripada masyarakat. Nah ini pola pikir seperti ini yang harus mungkin diubah ya, gitu ya. Kalau pemerintah merasa lebih pintar dari masyarakat, ya nggak bakal maju desanya gitu. Desa mana, masyarakat manapun nggak akan mau dibina kalau pemerintahnya seperti itu gitu. Jadi justru pihak pemerintah itu harus melihat dulu masyarakat seperti apa, dengan cara yang bagus, komunikasi yang baik gitu ya. Kemudian kedua apa kelemahannya? Kemudian yang berikutnya itu adalah itu penerapan sarana pesona, itu kejujuran itu ya. SDM-nya memang sangat lemah di sana ya. Seperti misalnya kalau kita bicara SDM lemah berarti nggak bisa apa ke masyarakat. Sebenarnya masyarakat bisa, tapi tidak mumpuni, tidak kuat gitu loh. Artinya kan yang berilmu kan orang yang sana, iya, betul, yang di luar masyarakat ya. Nah jadi makanya kita bisa menarik bahwa masyarakat itu bisa mampu kalau ada komunikasi yang baik, ada pendukungan yang baik, gitu ya. Nah, terkait lagi nih, contoh misalnya masyarakat ini nggak punya potensi apa-apa, sudah, tapi banyak anak-anak, kita bisa bikin loh. Desa itu tidak harus desa wisata. Desa wisata itu enggak, teman-teman, desa wisata itu jangan pernah berpikir selalu alam loh, enggak. Ingat loh, sekarang ini di 2021 ya, 2021 desa pariwisata kita itu menuju 3 poin. Itu yang pertama itu adalah Dewi, desa wisata. Kemudian itu Dedi, desa digital. Ya. Kemudian Deri, desa industri. Keren banget ya. Ini 3 poin fokus pemerintah saat ini ya. Jadi ada Dewi, Dedi, dan Deri. Nah, desa industri gitu. Nah, jadi kalau misalnya satu masyarakat nggak punya potensi alam, terus kita ngapain? Ya bikin aja kampung pendidikan. Iya, betul. Iya kan bisa. Contoh yang paling gampang, teman-teman pasti tahu, kampung Inggris di Pare. Iya. Iya kan? Iya, betul. Kalau orang mau belajar bahasa Inggris datang ke Pare. Iya. Dan itu bisa jadi objek wisata loh. Iya, betul banget. Dan sekarang banyak banget konten kreator di sana ya, youtuber yang buat apa ya, karena kampung Inggris yang bahkan tukang tempel ban sekalipun pakai bahasa Inggris loh. Iya, speak in English, they're so really good. Iya, betul. Jadi itu bisa jadi satu objek wisata gitu loh. Objek wisata yang berbau pendidikan. Jadi desa wisata tidak hanya bicara alam, tidak hanya bicara budaya saja. Tidak. Jadi desa wisata pun bisa berbasis industri, bisa berbasis apa? Bisa berbasis digital, gitu loh. Bahkan yang sekarang itu sedang naik daun itu desa digital 5.0, gitu. Kita era digital, sejak pandemi kita pasti era digital, ya. Sekarang itu yang lagi naik daun itu adalah desa digital sekarang. Kenapa? Kaum milenial ini adalah generasi Z, ya. Bagaimana mereka itu melek teknologi gitu.
Nah ini yang harus digalakkan sebenarnya, ya, terkait pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Oke, super banget jawabannya nih. Nggak terasa udah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Anderson. Banyak banget ilmu yang kita dapat ya. Dan sekarang aku mau minta untuk Kak Anderson supaya menyebutkan 5 destinasi pariwisata yang harus dan wajib dikunjungi. Apalagi nih, kita kan saat ini sudah, pusing banget dengan yang namanya pandemi. Ya. Jadi sebutin aja 5 secara cepat yang harus banget warga Indonesia kunjungi. Oke. 5 aja. Yang pertama, Samosir. Samosir, oke nih. Kemudian yang kedua, Likupang. Likupang. Ya. Itu nama tempat. Nama tempat karena itu objek wisata super prioritas. Oke. Likupang. Ketiga, Labuan Bajo. Iya, Labuan Bajo. Ya. Nah, keempat, Borobudur. Yang kelima, Raja Ampat. Salah satu yang paling aku favoritin itu adalah Samosir, dan ternyata dipilih Kak Anderson sebagai tempat pariwisata atau tempat wisata yang pertama kali harus kita kunjungi. Oke guys, aku rasa kalian juga nggak akan sabar lagi ya corona ini segera over supaya kita juga bisa menikmati daerah wisata-wisata yang lainnya. Nah, sebagai penutup nih Kak Anderson, aku mau tanya nih, apa nih pesan-pesan buat masyarakat Indonesia terkait dengan pariwisata ini? Boleh nih sasarannya kepada masyarakat, boleh juga ke pemerintah, boleh juga ke yang internasional, boleh deh. Oke. Nah, ya. Yang pertama saran ya untuk semuanya lah, ya, secara natural, secara global ya. Yang pertama itu adalah mari kita rawat kejujuran. Itu udah nomor 1, itu harga mati. Dalam pariwisata wajib menegakkan kejujuran. Kemudian yang kedua, penerapan CHSI. Ya, terkait ini COVID, yuk teman-teman kalau datang kemana-mana maskernya dipakai, ya kan? Kemudian bawa hand sanitizer. Ketiga, jaga jaraknya. Kemudian diukur suhunya. Kan gitu. Udah, jangan karena sekarang udah divaksin, wah aku kebal, hati-hati loh. Orang yang udah divaksin positif banyak loh. Oh ya? Iya. Banyak. Karena sebenarnya kalau kita berpikir gini, vaksin itu bukan penangkal virus. Justru yang dimasukkan ke tubuh kita itu virusnya. Iya betul. Jadi kalau kita nggak bisa melawan, positif kita. Jadi makanya pemerintah bilang jangan kalau udah divaksin malas pakai masker. Tetap pakai masker, tetap seperti biasa gitu. Tetap protokol kesehatannya digalakkan gitu. Nah itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, termasuk yang turis dari internasional. Turis internasional juga harus taat gitu, karena virus ini kita nggak tahu asalnya dari mana, kita nggak bisa lihat. Kalau kita bisa lihat, kita bisa peras dia, kita buang gitu ya. Jadi kita nggak tahu ini dari mana gitu kan. Jadi yang kita tetap harus menjaga diri kita, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat cukup, makan teratur gitu. Itu yang penting gitu. Nah, ketika nanti datang ke tempat wisata, tetap saja harus menjaga jarak antar pengunjung kepada penjual misalnya, itu harus tetap dijaga. Mungkin itu aja sih 2 yang paling penting, yang lainnya itu mendukung saja. Baik, makasih banyak nih buat Kak Anderson udah mampir ke channel kita ya. Pastinya teman-teman yang lain juga pasti memiliki segudang pertanyaan yang mau ditanyakan sama Kak Anderson terkait dengan kepariwisataan ya. Dan juga hal-hal yang lain sih tentang pendidikan juga boleh, karena Kak Anderson ini seorangnya serba bisa, apapun bisa dijawabnya gitu. Tapi bukan berarti asal jawab ya, tetap juga menggunakan yang namanya riset gitu. Oke, baik, kami rasa itu saja untuk kesempatan kali ini. Untuk konten selanjutnya silahkan kalian komen di bawah ini. Silahkan follow juga Instagramnya Kak Anderson, apa ya Kak? Anderson Sitorus. Oke, Anderson Sitorus. Baik, sekian dari kita, sampai jumpa. See you.